Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student. Hi. I'm sure that you are great today. Well, all my students are age grade. Today, I would like us to discuss about two materials. They are: first, getting one's attention. Second, checking one's understanding. Okay, now we are going to the first material. Getting one attention. Getting one attention. In Indonesia usually we say meminta perhatian. Jadi kali ini kita akan yang pertama akan membahas tentang bagaimana cara kita meminta perhatian terhadap orang yang kita ajak berbicara. Kadang kita berbicara dengan orang lain, tapi orang yang kita ajak bicara tidak memperhatikan kita, maka kita bisa meminta perhatian mereka dengan beberapa ungkapan-ungkapan yang ada berikut. Tetapi sebelum itu, kita pelajari dulu bagaimana getting one attention dalam bentuk percakapan berikut ini. Dialog yang pertama. Miss Nadia, attention please. We have arrived at the campsite. Please prepare to pitch the tents. Randy, yes ma'am. Miss Nadia, Wisnu, Edo, stop talking. Listen to me, please. Wisnu, yes ma'am. Miss Nadia, you have 1.5 hours for pitching the tent. Remember, keep the camping site clean. Randy, sure ma'am. Miss Nadia, okay, let's do it now. Wisnu, yes ma'am. Oke, well, anak-anak, perhatikan dialog satu tadi. Bagaimana Ibu Nadia meminta perhatian terhadap anak-anak, terhadap Randy, Wisnu, dan teman-temannya. Ada beberapa ungkapan yang diungkapkan oleh Bu Nadia supaya mereka memperhatikan apa yang diucapkan oleh Bu Nadia. Oke, sekarang dialog yang kedua. Coba diperhatikan. Randy, sorry for disturbing you. Are you still busy? Kinar, no. What's up? Randy, I don't know how to tie this rope. Can you show me how to do it? Kinar, sure. Randy, thanks. Here is the rope. Okay, please watch attentively. Alright, thanks. You are welcome. Dalam dialog dua ini, kita tahu bahwa Randy sedang bercakap-cakap dengan Kinar. Bercakap-cakap dengan Kinar. Nah, di sini Randy, sebelum bercakap-cakap, Randy meminta perhatian terhadap Kinar. Contoh yang dicetak tebal. Sorry for disturbing you. Maaf mengganggumu. Dari sini, Kinar akan memperhatikan Randy. Inilah salah satu contoh ungkapan meminta perhatian terhadap seseorang. Oke, supaya kedua dialog ini bisa kita pahami, coba kita pelajari pertanyaan-pertanyaannya yang mengenai dialog ini sehingga kita punya gambaran lebih dalam tentang dialog getting one's attention ini. Oke, mari kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, what is its dialogue about? Yang kedua, where does its dialogue take place? Yang ketiga, pay attention to the sentence involved. What do they mean? Yang keempat, why do the speaker say such a sentence? Yang kelima, when do you usually get one's attention? Anak-anak yang berbahagia, ini beberapa pertanyaan di mana nanti dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa memahami dialog tadi. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita tahu bagaimana cara kita mengungkapkan atau meminta perhatian terhadap orang lain menggunakan bahasa Inggris. Masih ada pertanyaan yang keenam. What other sentence can be used to get one's attention? Sekali lagi, what
other sentence can be used to get one's attention. Sehingga di sini nanti dengan pertanyaan yang 6 akan muncul variasi-variasi ungkapan-ungkapan yang lain yang bisa kalian kembangkan. Oke? Dengan pertanyaan tersebut kalian jawab, berdasarkan dialog itu pemahaman kalian akan semakin bertambah. Dan sekarang akan saya berikan juga beberapa contoh yang lain, variasi daripada ungkapan getting attention. Ya, silakan dilihat. Yang pertama, listen to me please. Tolong dengarkan saya. Nah, ya kan? Ketika Bapak Ibu guru mengajar di depan kalian ramai, bisa jadi Bapak Ibu guru mengatakan, listen to me please. Tolong dengarkan saya. Nah, itu salah satu ungkapan meminta perhatian. Yang berikutnya, could I have your attention please? Please pay attention. I will tell you an announcement. Would you please try to concentrate now? Wait a moment please. Dan yang terakhir, could you pay attention for a moment please? Jadi ungkapan-ungkapan ini adalah contoh-contoh ungkapan untuk mendapatkan perhatian atau meminta perhatian dalam bentuk bahasa Inggris. Apakah yang lainnya bisa? Kalimat yang lainnya bisa. Ini hanya sebagian daripada contoh, dan kalian juga bisa mengembangkan sendiri dengan kata-kata kalian sendiri, yang intinya dengan mengatakan tersebut orang lain akan peduli atau akan memperhatikan kepada kalian. Ya, inilah bahasan kita yang pertama. Oke, saya harap kalian bisa memahaminya. Dan sekarang yang kedua, kita lanjutkan dengan materi kita yang kedua. Materi kita yang kedua adalah checking one understanding. Checking one understanding adalah mengetahui apakah seseorang paham dengan apa yang kita maksud atau yang kita bicarakan. Checking one understanding, mengetahui pemahaman seseorang. Maksudnya apakah seseorang tersebut paham dengan apa yang kita bicarakan. Bisa diterima ya? Ya. Kita lanjut. Sekarang saya juga akan sajikan sebuah dialog yang di dalamnya ada ungkapan seseorang menanyakan apakah paham atau tahu dengan apa yang dibicarakan oleh sang pembicara. Oke. Deswita mengatakan, "Okay, Frank, we have discussed the play of the inter-school futsal competition. Randy and Kinar will be the coordinator of the event. Any question?" Randy, yes. How about the OSIS member? Deswita, don't worry. We will support you. We do everything together. With both of you as the coordinator. Do you understand? Randy, yes. Who will be the referee for the competition there? We haven't talked about it yet. Deswita, I will take about it with Mr. Rizal, our PI teacher. Mario, good. I think we should choose 5 ways to avoid bad happening. Deswita, exactly. I've already thought about that. Are there any more questions? Mario, no thanks. Deswita, alright. I think the discussion is enough. Thanks for your coming. Anak-anak yang berbahagia, coba kalian perhatikan. Di dalam dialog tersebut ada beberapa tulisan-tulisan yang tercetak tebal. Oke, ada beberapa tulisan-tulisan yang tercetak tebal. Yang di atas sendiri, any question, ada pertanyaan. Ketika Anda menanyakan seperti itu, berarti Anda sedang mengecek pemahaman lawan bicara Anda. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti mereka paham. Maknanya kan seperti itu. Contoh lagi yang kedua, yang digaris bawahi. Do you understand? Apakah kamu paham? Ini juga ungkapan di mana kita meminta seseorang mengetahui seseorang apakah seseorang tersebut paham dengan apa
apa yang sedang kita bicarakan, dan beberapa contoh lagi yang ada di dialog ini. Oke, biar kita lebih mendalam memahami tentang checking one understanding, mari kita pahami dialog ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, what is the dialogue about? Yang kedua, where does the dialogue take place? Yang ketiga, who are the speaker? Yang keempat, pay attention to the sentence involved. What do they mean? Yang kelima, why do speakers say such sentence? Dengan memahami pertanyaan-pertanyaan ini, saya yakin kalian akan lebih paham tentang apa yang sedang kita bahas dalam dialog tadi. Pertanyaan yang keenam, what are others expressions to check one understanding mentioned to? Yang keenam, Anda dipersilakan untuk menyebutkan 2 ekspresi lain yang bisa kita gunakan untuk mengetahui bahwa seseorang paham atau tidak dengan ungkapan kita. Bisa diterima, ya? Sekarang kita lanjut. Saya yakin dengan pertanyaan ini kalian sudah bisa memahaminya dengan bagus. Dan saya berikan tambahan informasi tentang berbagai contoh ungkapan-ungkapan untuk meminta perhatian. Mohon maaf, untuk mengetahui apakah lawan bicara kita paham atau tidak dengan apa yang kita bicarakan. Berikut ini adalah contoh dari ungkapan-ungkapan tersebut. Ya, checking one understanding, menanyakan apakah orang tersebut paham apa tidak dengan kita. Responding adalah jawabannya. Yang pertama, are you with me? Responnya, yes, I am. Do you get the point? Jawabannya, yes, it's very clear. Can you understand my explanation? Jawabannya, yes, you have explained it very clearly. Did you catch what I taught you? No, sir, you explained it very fast. Is everything clear? Sorry, ma'am, I don't understand the last part. Would you please repeat it? Coba kalian pahami pada responnya. Respon kedua dari pertama dan kedua dari bawah itu adalah respon negatif. Sedangkan respon 1, 2, 3 dari atas itu respon positif. Ketika mereka paham, maka mereka mengungkapkan respon yang 1, 2, dan 3. Dan ketika mereka tidak paham, mereka mengungkapkan dengan respon yang ke-4 dan ke-5. Sedangkan untuk checking one understanding itu ungkapan-ungkapan, variasi ungkapan yang bisa kita tanyakan, kita katakan kepada lawan kita bicara, apakah dia paham atau tidak dengan ucapan kita. Begitu anak-anak, saya kira penjelasan saya tentang checking one understanding and responding, saya harap kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya harap materi kita hari ini bisa menjadikan kita bekal untuk mempelajari materi kita berikutnya. Thanks for your attention. Nice to meet you and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.